Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 22. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, dan terakhir bagaimana cara bacanya, dan nanti kita juga akan baca ulang secara keseluruhan surah Ali Imran ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ula. Nah, hati-hati, ini u-nya jangan dibaca panjang karena wawunya ini bukan wawu mad ya, bukan pemanjang. Jadi ini u bukan mad badal, pendek aja. Wawu jangan dibaca. Ula. Ada mad wajib muttasil. Karena ada huruf mad, madnya mad tabi'i, bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah fathah berdiri pada huruf lam, hamzahnya yang i pada satu kata yaitu kata ulaika. Maka lamnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ulaika alladzi. Allah. Ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya adalah huruf lam? Karena kalau ada lam tasydid artinya terdiri dari dua huruf lam, lam sukun dan lam fathah, sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam lagi. Alladzi. Li mad tabi'i. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka dzal yang kasrah kita bunyikan panjang 2 harokat. Annadzina habitat. Nah, ini ta dari segi suara punya sifat namanya syiddah. Artinya semakin kita tekan ke makhrajnya, semakin kuat bunyinya, makin gak keluar ya. Habitat gak keluar. Nah, tapi setelah itu ada sifat yang lain dari segi angin namanya sifat hamas. Jadi setelah syiddah ada hamasnya, ada anginnya. Habitat. Habitat a'ma. Ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikan mim yang fathah kita panjangkan 2 harokat. A'maluhum. Kemudian ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf fa. Maka mim sukun ini dibunyikan dengan jelas, bunyi dan tidak ditahan. A'maluhum fi. Ini kalau berhenti fi hukumnya mad tabi'i karena huruf ini sebetulnya adalah huruf mad yaitu ya sukun ya. Sebelumnya kasrah ketemu ya sukun maka panjang 2 harokat. Nah, tapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya kalau berhenti saja. Sedangkan kalau tidak berhenti mad tabi'inya gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Jadi kalau nggak berhenti fid dunya, fi-nya pendek. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama adalah huruf madnya ya sukun. Huruf sukun kedua adalah dal ini ya, dal tasydid terdiri dari dal sukun dan dal fathah kan ya. Maka terlepaslah huruf madnya. Jadi kalau wasol atau tidak berhenti, fi-nya nggak punya mad, pendek. Fiddu. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam ta'rif yang bertemu huruf syamsiyah yaitu dal. Maka alif lamnya tidak perlu dibaca. Fid dunya. Ada idhar mutlak atau idhar wajib karena ada nun sukun bertemu huruf ya dalam satu kata yaitu kata ad-dunya. Maka nunnya tetap dibaca jelas idhar. Nunnya dibaca n tidak ditahan. Fid dunya
Ya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka ya-nya ini dipanjangkan 2 harokat. Fid dunya wal, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lamnya dibaca jelas atau diidharkan, idhar qamari nama lainnya. Wal a mad badal karena ada baris fathah tegak di atas huruf hamzah, maka cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat. Wal akhirah, kemudian ro-nya dibaca tebal tafkhim karena barisnya di atas, pangkal lidah diangkat. Wal akhirah, dan taknya kalau berhenti tak marbutoh jadi ha sukun, akhirah. Di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waslu aula yang artinya melanjutkan bacaan yang lebih utama. Wa ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membunyikannya mimnya kita panjangkan 2 harokat. Wa ma lahum, ada idgham mimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim, maka mim pertama dileburkan dengan mim kedua sambil ada dengungannya. Jadi di sini kita tahan dulu bunyi emnya. Wa ma lahum min, kemudian ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Maka cara membunyikannya adalah nun pertama dileburkan ke nun kedua sambil dengung. Min ditahan ya. Ini juga boleh disebut dengan idgham mutamatsilain karena 2 huruf yang sama bertemu di mana huruf pertama adalah huruf sukun, huruf kedua huruf berharokat ya, huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya. Cara bacain sama ya, masuk dan dengung. Minna, na mad tabi'i atau mad asli karena ada baris fathah tegak di atas huruf nun, maka dibacanya panjang nunnya 2 harokat. Min nasirin, kemudian ra-nya dibaca secara tarqiq karena ra-nya berbaris kasrah, maka bacanya tipis, lidah datar, nyantai. Nasirin. Kemudian di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka ra-nya ini boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam 1 kali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada kekurangan atau ada koreksi, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.